Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya kedatangan tamu teman saya. Kita sama-sama dalam satu forum advokat yang bernama Forum Advokat Pembela Pancasila. Beliau berkenan mau mengisi acara di podcast saya. Beliau adalah seorang advokat yang terdaftar di Asosiasi Advokat Indonesia dan di Peradi. Beliau juga sebagai pengacara di pasar modal. Inilah dia, abang saya, bro saya, Muhammad Zaki Mubarok Esa. Selamat datang, Bang Zaki. Gimana kabarnya, Bang? Selamat datang, Bang Fernando. Alhamdulillah kabar baik dan insya Allah selalu baik kita semua. Amin. Terima kasih, Bang, sudah berkenan hadir di podcast saya, Bang, ya. Sama-sama, saya merasa terhormat, Bang, bisa masuk dalam podcast Abang. Oh, siap. Ini teman saya yang cukup humble, ya. Tadi sebelum kita memulai podcast ini, saya berbincang dengan beliau dan saya banyak mendapat nilai-nilai positif dari beliau. Hari ini kami mau membahas dan beliau berkenan memberikan pembelajaran hukum tentang terjadinya tindak pidana main hakim sendiri atau dikatakan Eigenrichting, yang mana terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap seorang tua yang berumur 89 tahun mengakibatkan kematian. Beliau mau berbagi bagaimana sebenarnya hukum itu sendiri berada di Indonesia. Saya mau menggali dari beliau dan beliau akan memberikan pembelajaran tersebut kepada masyarakat. Gimana nih, Bang Zaki? Menurut Abang, mungkin Abang memberikan masukan pembelajaran kepada masyarakat di luar sana. Kenapa bisa terjadi Eigenrichting itu? Gimana, Bang Zaki? Terima kasih, Bang Fernando. Jadi, menurut pandangan saya, Eigenrichting ini kenapa, atau main hakim sendiri ya kalau dalam bahasa Indonesianya, kenapa bisa terjadi main hakim sendiri oleh masyarakat Indonesia? Menurut pemahaman saya bahwa masyarakat ini kurang teredukasi. Gitu. Masyarakat kurang memahami bahwa seorang yang diduga melakukan tindak pidana, dia juga memiliki hak, ya kan, memiliki hak-hak yang harus dilindungi secara hukum. Jadi tidak serta-merta ketika seseorang itu diduga melakukan tindak pidana, lalu masyarakat bisa dengan sewenang-wenang main hakim sendiri, ya kan? Artinya tindakan yang dilakukan oleh masyarakat adalah harusnya mengamankan dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang, ya kan? Hal itu didasari pada pasal 111 ayat 1 KUHP, di mana ketika memang terdapat terduga pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, ya kan, harus diamankan dan segera diserahkan kepada pihak kepolisian atau penyidik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, gitu. Nah, main hakim sendiri ini juga melanggar prinsip yang namanya prinsip presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah, bahwa seseorang itu belum bisa dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia melakukan perbuatan tersebut dengan suatu kesalahan. Itu adalah prinsip dasar. Gitu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh masyarakat ini tidak tepat. Itu apalagi sampai mengakibatkan kematian terhadap orang tua tersebut, gitu. Dan yang saya dapat fakta berdasarkan pemberitaan yang di media, ternyata yang bersangkutan itu pun bukan terduga pelaku tindak pidana. Nah, sebelum saya lanjut nih, Bang, jangan-jangan gini, di masyarakat itu berpikir kalau misalnya ini quote and quote, Bang, ya, nanti Abang bahas bagaimana tadi orang tua itu kan. Nah, jangan-jangan di masyarakat sudah terpola kalau misalnya seorang pelaku tindak pidana, ya, kalau diserahkan kepada pihak kepolisian, nanti
tidak ada rasa keadilan kepada masyarakat yang menderita akibat tindak pidana tersebut. Itu gimana tuh Bang? Nah, ini juga menarik pertanyaan dari Bang Fernando ya. Kita mengenal bahwa ada suatu ada idiom yang menyatakan bahwa summa ius summa injuria. Bahwa memang keadilan tertinggi itu adalah ketidakadilan itu sendiri. Oke. Gitu. Artinya ketika diberikan keadilan pada satu pihak lain akan mengalami ketidakadilan. Jadi pada prinsipnya adalah masyarakat ini harus percaya pada proses yang dijalani dalam setiap tindakan pro justisia yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Begitu. Nah, artinya ketika ada setiap proses peristiwa pidana harus tetap diserahkan kepada pihak kepolisian, ya kan, sesuai dengan tingkatannya, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan di kejaksaan, sampai proses persidangan, sampai menjalani pemidanaan nanti di lembaga pemasyarakatan. Ini yang harus diberikan kepercayaan oleh masyarakat kepada sistem hukum yang sudah kita sepakati bersama, gitu. Jadi sebenarnya juga kekhawatiran dari masyarakatnya tidak perlu juga. Kenapa? Karena setiap proses tahapan proses hukum pidana di Indonesia sudah ada aturan-aturan yang mendasarinya, ya kan, antara lain ada dalam KUHP, ya kan, ada lagi dalam KUHP mengenai delik-deliknya segala macam. Jadi artinya masyarakat bisa mengawasi kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai dalam penanganannya. Masyarakat punya hak-hak, diantaranya apa? Misalkan prosesnya tidak berjalan kemudian keluar SP3, bisa dilakukan pra-peradilan. Nah ini Bang, mungkinkah nih nanti terkait dengan orang tua tadi kan bahwasanya dia bukan pelaku tindak pidana Bang, nanti Abang jelas Bang. Siap. Mungkinkah Bang di luar sana melihat rasa ketidakadilan? Misalnya nih, saya tadi baca di salah satu media online, Jaksa Agung sampai bicara, wah, masa orang yang sudah melakukan korupsi sekian triliun kok divonis nihil? Nah gitu. Masyarakat di luar sana dengan sekarang tingkat ekonominya kita rendah sekali, masyarakat lapar melihat misalnya orang korupsi sekian triliun itu tidak dihukum, itu yang saya khawatirkan di masyarakat. Wah, kalau misalnya ini dibiarkan, nah nanti lepas lagi, sedangkan yang triliun aja tidak ada hukuman, itu gimana tuh Bang? Betul. Nah, itu memang dilematis Bang. Bagaimanapun pihak-pihak yang menjalani setiap proses dalam sistem hukum yang ada di Indonesia ini tetap adalah manusia biasa, ya kan, apalagi ketika itu sudah bermuara pada proses peradilan, ya kan, hakim walaupun dia bisa disebut sebagai wakil Tuhan, tetap saja dia punya keyakinan, gitu. Dan memang dalam sistem hukum pidana kita, ya kan, bahwa unsur utama dalam sebelum menjatuhkan putusan selain alat bukti adalah keyakinan hakim. Oke. Gitu. Inilah yang secara subjektif adalah tergantung dari subjektivitas dari si hakim itu sendiri. Gitu. Nah, ini yang susah juga kita untuk atur atau kendalikan. Masing-masing hakim kan selaku pribadi dia punya keyakinannya sendiri. Gitu. Kalau tadi masalah keyakinan memang kan ada diatur dalam Perma, dalam KUHP dan lain sebagainya. Betul. Nah, kalau misalnya hakim itu dengan penilaian subjektivitasnya bahwasanya dia menilai tidak, ya sementara sudah jelas-jelas orang itu melakukan tindak pidana, itu bukankah itu juga mencederai rasa keadilan kepada masyarakat? Betul. Memang kita juga susah mengukurnya Pak Bang ya, rasa keadilan di masyarakat. Tapi yang pasti adalah bahwa putusan hakim itu harus tetap kita hormati. Oke. Iya kan? Bahwa putusan hakim itu harus selalu dianggap benar sampai itu dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Iya kan? Nah, artinya kalau memang terjadi suatu putusan yang tidak memuaskan salah satu pihak, itu bisa diajukan yang namanya upaya hukum pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, seperti itu, untuk bisa ditinjau apakah sudah tepat atau tidak, sudah sesuai dengan hukum atau tidak, gitu. Keyakinan hakim itu harus diuji lagi apakah tepat atau tidak, seperti itu. Nah, ini artinya seperti kata Bang Jaki tadi, ya masyarakat jangan pula karena melihat peristiwa hukum yang mencederai rasa keadilan sehingga menyamaratakan semua Bang ya. Betul. Nah, terkait dengan orang tua tuh apa yang Bang Jaki tahu Bang? Nah, jadi yang tadi orang tua ini WH ya, umur usia 89 tahun, saya juga miris ya.
bagaimana masyarakat ini bisa setega itu melakukan suatu tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang sudah berumur seperti itu. Ya. Menurut kronologis yang saya baca melalui media, Oke. ya kan, berawal dari adanya salah satu tersangka ini yang bersenggolan dengan mobil beliau. Oke. Ya kan, mungkin karena si tersangka ini tidak senang, lalu dia mengejar sambil meneriaki maling. Oh, oke. Gitu. Jadi peristiwanya adalah memang dia tidak melihat apakah ini orang maling atau tidak, tapi karena tidak senang supaya orang mengejar dia bisa berhenti atau gimana motivasinya juga saya kurang paham, akhirnya teriaki maling. Sampai akhirnya dari perjalanan sejauh itu dari Tebet kalau saya tidak salah sampai ke daerah Pulau Gadung, ya kan, akhirnya bisa diberhentikan dan secara membabi buta dihakimi oleh masyarakat. Yang mungkin masyarakat yang menghakimi itu juga nggak tahu apakah benar maling atau tidak. Iya. Tanpa memastikan bahwa benar nggak sih ini orang maling. Ya, betul. Ya kan, apa sih peristiwanya harusnya kan dipastikan dulu. Tapi namanya emosi, ya kan, psikologis massa. Oke. Main hakim sendiri akhirnya sangat disayangkan korban meninggal dunia. Nah, abangnya di situ sebenarnya apa yang bisa dilakukan misalnya ketika bapak itu dikejar, diteriakin maling segala macam. Ya, kalau begitu menurut abang apa yang harus dilakukan bapak itu? Ya. Apakah berhenti atau gimana? Ya, jadi ketika memang dikejar atau dituduh atau diteriaki maling oleh massa atau apa, seharusnya ya bapak itu adalah menyelamatkan diri ke kantor kepolisian. Oke. Ya kan, kantor kepolisian terdekat. Cuma mungkin ya ada karena usia atau apa dia juga nggak menyadari bahwa kondisinya beliau dikejar oleh massa segala macam. Karena saya dengar yang saya ketahui bahwa beliau juga pendengarannya kurang ya? Kurang. Waduh. Gitu. Jadi mungkin beliau juga nggak menyadari atau seperti apa. Gitu. Nah, seharusnya memang dia mencari perlindungan ke kantor kepolisian terdekat. Iya. Gitu. Atau pada saat memang terjadi massa masih sedikit, ya beliau bisa berhenti untuk menenangkan apa kondisinya. Nah, sebentar bang. Ini peristiwanya saya teringat kepada almarhum bapak saya, bang. Waktu itu bapak saya ini hampir sama yang abang jelaskan sekarang ini. Waktu itu bapak saya berkendaraan bawa mobil. Bapak saya waktu itu usianya sekitar 75 tahun. Dia masih bawa mobil. Nah, di satu ketika dia melewati orang dan ternyata orang itu jatuh. Oke. Jatuh, ya kita nggak tahu apa yang ada di pikiran. Dia teriaki bapak saya. Dia teriaki bapak saya, nabrak. Ya bapak saya orang tua, dia ketakutan dong. Betul. Saya khawatir ya seperti itu. Nah akhirnya bapak saya melaju sekencang-kencangnya. Nah orang itu teriaki terus maling, lalu dikontak kepada tempat PJR. Ya, PJR menyetop bapak saya. Bapak saya bilang, saya nggak ada nabrak. Izinkan saya ke rumah saya, dijelaskan rumah saya di sana, bapak boleh ikutin saya aja. Kalau nggak saya dimaksain ini. Betul. Nah setelah sampai di rumah, bapak saya bilang, saya tidak melakukan itu. Bapak boleh menunggu saya akan datang ke kantor polisi. Ya, mungkin kalau misal bapak saya waktu itu berhenti, mungkin dia akan korban seperti orang tua yang umur 89 tahun juga. Ya, jadi ini saya miris seperti kata Bang Zaki. Nah, gimana menurut abang kepada pelaku tindak pidana itu kira-kira pasal apa yang layak diberikan kepada mereka? Ya, kalau untuk berdasarkan peristiwa yang terjadi, Bang, menurut saya bisa dikualifikasikan sebagai tindakan pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Itu diatur dalam pasal 170 KUHP. Dan mungkin saat ini juga memang itu yang disangkakan terhadap para setelah tahun saya udah 5 tersangka ya. 5-5-nya disangkakan seperti pasal tersebut. Gitu. Mungkin kalau memang ada pengembangan lagi bisa juga dengan penganiayaan yang menimbulkan kematian. 354 Bang ya? Iya. Itu ancaman di atas 8 tahun itu. Betul. Penganiayaan berat. Dijungtokan dengan penyertaan 5-5. Iya. Gitu. Jadi mereka turut serta. Artinya karena mereka ada suatu kesamaan dalam tindakan secara fisik dan kesamaan dalam kehendak.
gitu. Itu yang memenuhi kualifikasi dalam turut serta atau Medefragen gitu. Jadi selain 170 mungkin bisa itu. Nah, nanti juga kita melihat dalam teknik pendakwaan nanti bagaimana, apakah hanya pasal 170 ya kan secara tunggal atau nanti berdasarkan dakwaan alternatif atau subsidiar ya kan dengan pasal-pasal yang lain. Gitu. Artinya itu kan teknik pendakwaannya dari pihak mulai dari penyidik nanti mempersiapkan bahannya sampai nanti disiapkan dakwaannya oleh penuntut umum seperti itu. Nah, jadi kepada pelaku kan nanti abang bilang mungkin di 170, mungkin di 354 juga ya penganiayaan berat, ya kan bang? Nah, apa yang juga bisa dilakukan oleh korban dalam arti ahli waris yang telah kehilangan nyawa orang tuanya? Apakah bisa menuntut juga secara perdata? Apakah hanya pidana saja, gimana tuh bang? Ya, jadi kalau pidana jelas, ya kan, kalau pidana adalah kepentingan dari negara mewakili masyarakat yang kepentingannya itu dilanggar. Gitu, artinya untuk menjaga suatu ketertiban umum atau open order, ya kan. Nah, kalau secara privat, gitu, si pihak keluarga ini bisa juga mengajukan gugatan secara perdata. Itu namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Gitu. Nanti di dalam gugatan itulah diuraikan di dalam posita, ya kan, peristiwanya seperti apa. Ya kan, lalu dikaitkan dengan kerugian, artinya ada hubungan antara peristiwa dengan kerugian yang ditimbulkan. Gitu. Kalau saya berpendapat bahwa kerugian yang bisa dihitung adalah terkait dengan kerugian imaterial. Gitu. Seperti kita tahu bang, bahwa secara berdasarkan jurisprudensi tetap bahwa kerugian imaterial itu dalam 3 hal bisa dikabulkan oleh majelis. Yang pertama adalah luka-luka berat, yang kedua adalah penimbulan kematian, yang ketiga adalah menimbulkan pencemaran nama baik. Ya kan, dalam ini kan ada seseorang yang meninggal dunia akibat dari tindakan anarkis yang diduga dilakukan oleh mereka-mereka yang menjadi tersangka ini. Gitu. Kalau memang merasa dirugikan akibat itu, para keluarga ini bisa mengajukan tuntutan secara perdata, mengajukan gugatan perbuatan hukum. Nah, itu ya. Jadi kepada penonton channel YouTube Fernando DiCaprio, nggak semua juga ya masyarakat di luar sana mengerti. Makanya saya hadirkan hari ini beliau untuk memberikan pencerahan. Jadi kalau Anda sudah mengalami kerugian, dalam hal ini korban itu mengalami kematian, Anda bisa melakukan gugatan melawan hukum. Gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Ya, jadi jangan mereka berpikir ketika mereka sudah dipidana kurungan, dia tidak bisa digugat lagi keperdataannya. Ini Bang Zaki sudah menjelaskannya. Jadi para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio, ya, Anda kalau mengalami kerugian seperti unsur-unsur yang dijelaskan Bang Zaki tadi, Anda bisa melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, Bang Zaki, itu apa juga yang mungkin ya, seperti tadi Bang Zaki, kita sih tidak juga mengiyakan atau membela para pelaku. Tapi kan kata Bang Zaki tadi semua kan equality before the law. Betul. Ya kan? Presumption innocent, ajas praduga tak bersalah. Ya, artinya hak-hak apa juga yang mungkin, walaupun ini bang, kita tidak mengapa juga perbuatan mereka, apa yang juga bisa mungkin dilakukan oleh para pelaku bang. Ya, jadi begini juga, memang ketika sejak awal bahwa si para tersangka ini harus menghormati apakah ini benar-benar pelaku atau tidak seperti ini, ya kan. Selain itu juga dalam proses peradilan pidana, dalam proses pidana ini yang dijalani oleh si tersangka ini, mereka juga memiliki hak-hak yang diatur dalam KUHP. Gitu. Artinya mereka memiliki hak untuk segera diproses, ya kan, segera diserahkan kepada penuntut umum, ya kan, mendapatkan bantuan hukum, ya kan, seperti itu. Hak-hak itu yang dijamin. Dan tadi menarik yang memang disampaikan bahwa dalam pelaksanaan memang kita menganut yang namanya asas presumption of innocence. Cuma kalau yang saya pelajari dan saya lihat bahwa sebenarnya kan yang saya tahu bahwa berdasarkan apa yang disebut oleh Herbert Beckett bahwa dalam bukunya The Limit of the Crime Sanction,
bahwa ada dua sebenarnya metode metode yang dijalani dalam setiap sistem hukum pidana dunia. Ya kan, yang pertama adalah criminal crime metode, ya kan. Yang kedua adalah criminal crime model. Yang kedua adalah due process model. Gitu. Nah, Indonesia justru cenderung kepada yang criminal crime model. Gitu. Apa ciri khas dari criminal crime model ini? Salah satunya adalah bahwa justru dari si penegak hukum ini menerapkan namanya presumption of guilty. Gitu. Ketika dia memeriksa seseorang, dia harus meyakini bahwa orang ini adalah bersalah. Itulah yang dilakukan. Kenapa dia pada akhirnya mencari apa nih yang bisa menjerat si pelaku ini, fakta-fakta seperti apa yang harus dicari oleh penyidik. Gitu. Nah, sebentar Bang. Nah ini Denny. Jadi ini kebetulan Bang Jaki, saya bapak ternyata ahli pidana juga dia. Ya. Jadi kalau di luar sana yang dipelajari oleh mahasiswa, ya, mahasiswa fakultas hukum dan mungkin masyarakat sana adalah presumption of innocent, ajas praduga tak bersalah. Tapi di pihak lain, dalam hal ini jaksa ya, penyidik penyidik kepolisian maupun kejaksaan, dia malah mencari mengapakan orang tuh bahwasanya itu bersalah. Tadi coba Bang Jaki bisa jelaskan lebih apa Bang? Iya, jadi memang lazimnya bahwa dalam penyidikan, penuntutan segala macam memang harus ada keyakinan bahwa si tersangka atau terdakwa ini memang bersalah. Itulah yang menimbulkan keyakinan bahwa pada akhirnya penyidik maupun penuntut umum harus mencari di mana bukti-bukti yang harus dilengkapi. Ya kan, sesuai dengan minimum wage yang diwajibkan oleh KUHP. Ya kan, nah, seperti itu. Nah, cuma dalam pelaksanaannya memang yang lebih dikedepankan adalah presumption of innocence. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang tetap. Tapi yang saya perhatikan bahwa dari itu tidak ada yang menegaskan bahwa prinsip yang kita jalani adalah presumption of innocence. Memang penyidik itu harus memperlakukan setiap tersangka, ya kan, itu harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek, artinya tetap menghargai hak-hak dia. Hak-hak itulah yang dijamin sebagai dalam KUHP. Itu sih. Nah, luar biasa ya. Jadi selain hak dari keluarga korban, Bang Zaki juga menjelaskan bagaimana juga hak dari yang diduga pelaku penganiayaan, ya Bang ya? Betul. Jadi itu namanya prinsip akusator. Jadi hak-hak setiap tersangka itu mesti dihargai. Itu hak asasi yang wajib dijaga sesuai dengan ACCJR kan, bahwa hak-hak asasi manusia dalam proses pemeriksaan pidana itu harus dihargai meskipun dia berstatus sebagai tersangka. Prinsip akusator itu harus dihargai. Akusator itu harus dihargai ya? Betul. Jadi menempatkan si terperiksa atau tersangka ini sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kalau diperiksa sebagai objek, tentunya dia dianggap tidak memiliki hak-hak sebagai manusia. Tapi ketika diperiksa sebagai subjek, dia sebagai manusia, dia harus dilindungi hak-haknya. Tadi yang seperti Abang tanyakan bahwa hak-hak dia apa saja, dalam apa dijamin hak-hak dari tersangka itu apa aja. Iya. Seperti itu, Bang. Nah ini ya, jadi ini namanya pengacara yang sudah mempunyai jam terbang. Amin. Sehingga dia bisa menempatkan bagaimana posisi seorang tuh dan menjelaskan apakah tersangka itu sebagai subjek atau objeknya. Banyak pengacara yang nggak mengerti bahwasanya harusnya klien itu sebagai subjeknya, bukan objeknya. Objeknya dalam hal ini kata Bang Zaki, dia tidak mempunyai kesempatan atau dikatakan dia sudah divonis sebagai pelaku ya, bersalah Bang ya. Nah kalau dia subjek, dia mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam KUHP. Begitu Bang Zaki ya? Betul, Bang. Nah jadi luar biasa, saya banyak ini ke Bang Zaki masukan terkait bagaimana juga hak dari seorang tersangka atau terdakwa. Nah Bang Zaki, ini kita sudah membahas masalah pelaku yang viral melakukan penganiayaan terhadap seorang tua ya. Saya ada membaca itu, ada kata seorang psikolog yang bilang ada konformitas dia, bahwasanya itu perilakunya itu dipengaruhi oleh lingkungan dia. Kan gitu, karena lingkungan tidak benar ya akhirnya begitu. Ada juga dibilangnya bystander effect ya, dia melakukan itu dianggap dia mau menolong dirinya sendiri atau membela kepentingan dia.
Kan gitu. Nah itu terkait dengan apa yang diberikan oleh seorang psikolog. Saya menggali Bang Jack ini bukan dari psikolog ya, saya cuma mengapanya tadi, menggali sedikit. Nah, Bang Jaki, di luar itu saya tahu Bang Jaki banyak sekali menangani perkara. Boleh Bang Jaki kasih kasus apa yang sangat fenomenal yang Bang Jaki pernah tangani, Bang? Ya, kalau yang fenomenal sih saya pernah ya, ini nih sangat berkesan sekali buat saya. Mungkin jauh dari kasus yang tadi kita bahas ya. Jadi artinya tindak pidana apa namanya yang melibatkan anak di bawah umur. Oke. Gitu. Jadi inilah yang justru kita melakukan pendekatan restoratif justice. Gitu. Sejak awal kita sudah upayakan dan kita sampaikan kepada penyidik maupun penuntut umum, ya kan, bahwa sudah ada perdamaian antara si pelaku, ya kan, dengan korban sama keluarganya. Cuma ini yang pada waktu itu kami lihat tidak ada itikat baik dari penegak hukum ini untuk menghentikan perkara. Ya kan, padahal memang pada waktu itu belum ada yang namanya peraturan Mahkamah Agung tentang restoratif justice ataupun peraturan Kapolri mengenai itu. Belakangan kan sudah ada. Sudah. Ya kan. Nah, tapi pada waktu itu memang sudah didengung-dengungkan yang namanya restoratif justice, bahwa pengembalian kerugian korban ini ketika dan semula itu yang harus dikedepankan, karena selama ini kan sistem peradilan pidana kita atau sistem penegakan hukum pidana kita tidak terlalu memperhatikan yang namanya kerugian korban. Ya kan, yang dikedepankan hanya bagaimana mempidana si pelaku ini, gimana mengasingkan si pelaku ini dari pergaulan masyarakat, ya kan, dengan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Selalu mengedepankan ultimum remedium ya. Betul. Ajas pidana ya. Betul. Bukan seperti kata Bang Jack kita di RG dulu kan begitu. Nah, ini kebalikannya, malah primum remedium, ya kan, malah pidananya harus dijalani itu sebagai opsi utama dan pertama. Tapi seperti yang Abang bilang, harusnya itu menjadi ultimum remedium. Ketika memang sudah ada perdamaian, harusnya di stop proses pidana itu, gitu. Nah, ini yang akhirnya kita perjuangkan di peradilan, ya kan, ketika persidangan kita ajukan bahwa fakta-fakta seperti itu, dan hasilnya alhamdulillah bahwa majelis bisa melihat memang telah terjadi suatu restoratif justice, gitu. Pada akhirnya ya dan saya pada waktu dianggap ya lepas, gitu. Memang perbuatannya ada, tapi dianggap bahwa itu sudah selesai karena sudah ada pertanggungjawaban. Jadi onslah ya putusannya ya. Mungkin Bang Jaki waktu itu memberikan bukti adanya perdamaian tersebut. Betul. Sehingga itu menjadi pertimbangan dari majelis bahwasanya ya ini sudah berdamai. Betul. Dan ini juga mungkin daripada mempidanakan seseorang yang itu bukan juga nanti membuat efek sama dia. Betul. Malah membuat dia nanti bergaul dengan orang yang tidak benar. Betul. Malah berbahaya gitu kali Bang. Betul. Jadi ini juga menarik, saya bisa menarik dari pendapat dari Gustav Redburg ya, bahwa tujuan hukum itu kan sebenarnya untuk memperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bahwa ketika tiga hal itu tidak bisa diperoleh secara berbarengan, maka yang harus diutamakan adalah keadilan. Gitu. Adilnya bagi apa? Nah, ketika si pelaku ini sudah bertanggung jawab, dari si korban maupun keluarga juga merasa sudah tidak ada kerugian lagi, ya kan, dia merasa sudah melepaskan haknya untuk menuntut, ya kan, segala macam. Artinya kan keadilan bagi para pihak ini adalah ketika proses ini berakhir. Iya. Gitu. Nah, artinya soal kemanfaatan, soal kepastian hukum yang lain-lain, ya kan, kalau kepastian hukum kita berbicara soal penerapan hukum pidana, ya kan, sebagaimana normatifnya sampai berjalan. Nah, ini tidak, harusnya keadilannya yang diutamakan. Nah, alhamdulillahnya adalah pada waktu itu, ya kan, keadilan ini yang diutamakan oleh majelis, sedangkan undang-undang ini dikesampingkan. Seperti yang kita tahu kan, undang-undang perlindungan anak itu menerapkan minimum khusus. Pada waktu itu ancaman pidananya itu 5 tahun minimal. Gitu. Nah, artinya dengan sangat arif dan bijaksana pada waktu itu majelis menyatakan bahwa ya dilepaskan, gitu, karena sudah ada perdamaian seperti itu. Ya, yang diapakan oleh majelis itu adalah tadi itu adanya perdamaian ya Bang. Betul. Ya. Karena kan kadang-kadang begini, rasa keadilan itu tidak sama Bang. Betul. Menurut saya nih Bang ya. Betul. Nah, nanti Abang boleh koreksi saya. Ya kan? Karena keadilan itu bisa jadi adil menurut pihak ini, yang ini tidak adil. Betul. Kan begitu. Betul. Tapi karena ada RJ tadi Bang, betul, artinya kedua belah pihak sudah sepakat ini sudah nggak usah tindak lanjuti lah. Betul.
Ya kan? Betul. Saya sudah merasa puas kok. Toh juga untuk mempidanakan itu bukan itu apa tujuan utama. Betul. Ya kan begitu? Betul. Karena tujuannya kemanfaatan hukum juga. Betul. Begitu Bang Jack ya? Betul. Nah, jadi saya luar biasa nih dari Bang Jack ini. Dia mengapakan teori-teori hukum, ya kan? Teori hukum pidana dia jelaskan supaya pembelajaran masyarakat di luar sana bagaimana seorang advokat juga selain dia membela bagaimana hukum itu sendiri, dia juga mengedepankan bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat, gitu loh. Nah, selain itu Bang Jaki, apalagi mungkin yang bisa Bang Jaki berikan kepada masyarakat sana terkait dengan penegakan hukum, Bang? Ya, jadi begini, terkait dengan penegakan hukum tadi ya, pada prinsipnya bahwa khusus mengenai hukum pidana, itu walaupun kita melihat misalkan seperti ini, kita melihat seseorang melakukan tindak pidana, tapi kita tidak bisa menjudge juga bahwa dia sudah memenuhi unsur atau melakukan tindak pidana tersebut dengan apa namanya dengan sikap batin yang bisa dicela. Gitu. Artinya ada proses-proses yang harus menentukan bisa enggak dia dipertanggungjawabkan, ada tidak kesalahan, ya kan? Sesuai dengan prinsip atau asas hukum pidana, actus non facit reum nisi mensit rea, bahwa dengan melakukan perbuatan itu belum tentu seseorang itu bersalah. Harus dibuktikan dulu kesalahannya, apakah dalam perbuatan itu dia melakukan kesalahan atau tidak, ya kan? Nah, itu yang harus dilihat dalam proses sistem hukum pidana kita, dalam proses pro justisianya gitu. Nah, memang kadang-kadang juga masyarakat menilai misalkan ya dalam hal pembelaan terpaksa, dalam hal notwir dalam pasal 49 ayat 1 maupun ayat 2 dalam pembelaan terpaksa yang memberi batas, bahwa masyarakat kadang menilai bahwa ketika seseorang melakukan pembelaan diri terhadap perampok atau apa yang menyebabkan si perampok itu meninggal, itu bisa dibenarkan. Nah, ini kebetulan saya saya baru apa nih dengar dari Bang Zaki, kebetulan di Facebook saya ada teman saya mengangkat masalah ini dan jadi di dalam Facebook itu dia bilang begini, apakah tidak sebaiknya seorang pengacara dipersenjatai? Kan begitu, melihat kejadian adanya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kepada orang tua itu, gitu Bang. Nah, misalnya seorang pengacara ya jalan atau gimana diteriaki sama orang yang lawan dia, kan begitu Bang. Nah, tadi saya mengapakan saya bold tadi bahasan abang itu terkait dengan tindakan yang harus terpaksa dilakukan. Nah, itu apa termasuk dalam overmah, Bang? Beda. Kalau overmah itu Bang, itu di pasal 48. Kalau pembelaan terpaksa ini ya terkait kondisi yang memang kondisi ketika dia mengalami serangan, baik terhadap dirinya maupun harta bendanya, baik dirinya sendiri maupun orang lain, ya kan, itu dia bisa melakukan pembelaan. Gitu. Tentunya dibatasi pembelaannya. Artinya ada penerapan asas subsidiaritas. Jadi pembelaan itu mesti proporsional. Nggak bisa juga pembelaan misalkan ya ada pelaku begal nodong kita, ya kan, lalu pelaku begal itu sudah kita lumpuhkan misalkan, pisaunya jatuh, ya kan, dia mau kabur, kita kejar, kita gebukin, itu sudah delik yang sendiri lagi, delik yang berdiri sendiri lagi ketika kita gebukin si begal yang sudah lari itu. Gitu. Artinya itu suatu perbuatan yang berdiri sendiri, itu bisa diproses secara hukum, bukan lagi soal pembelaan terpaksa. Nah, kalau misalnya tuh dalam dalam hal pelaku begal itu kita bergulat. Bergulat, kita mempertahankan diri kita. Seperti kemarin tuh ada klien narasumber saya Bang, dia tuh ahli bela diri, jago. Nah, kalau misalnya pelaku begal itu melakukan tindak pidana kepada dia sementara dia jago bela diri, lalu pelaku begal itu meninggal, tuh gimana tuh? Nanti orang bilang, wah ini kalau begini ya kita biarkan aja lah. Kalau orang melakukan tindak pidana di rumah orang lain, kita lihat nanti daripada kita tangkap, kita ini melakukan pembelaan, malah kita kena pidana. Itu gimana, Bang? Siap. Jadi memang itu juga dilematis, tapi hukum juga pasti memberikan batasan. Artinya ketika memang si pelaku itu sudah bisa dilumpuhkan, artinya sudah tidak berdaya, kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut lagi. Ya kan, misalkan dia nodong kita dengan pisau,
kita dengan menendang dia, kita sudah bisa lumpuhkan dia, kan tidak perlu kita menembak. Artinya harus ada pemeriksaan terhadap fakta-fakta. Ya kan, dalam proses pembelaan yang dilakukan itu sudah sejauh mana sih, apa saja yang dilakukan sampai menyebabkan si pelaku ini meninggal dunia. Artinya itu memerlukan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap fakta-fakta yang ada. Tapi memang secara hukum bahwa penerapan terhadap pasal 49 ayat 1 khususnya ya ada di situ namanya dasar penghapusnya alasan pembenar, bahwa sifat melawan hukum dari perbuatannya itu hilang gitu karena perbuatannya dianggap benar. Nah, artinya apa? Tetap ada batasannya, ya kan? Harus proporsional pembelaannya. Tidak proporsional diberikan terhadap pasal 49 ayat 2. Itu pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Gitu. Artinya bisa jadi memang karena dia itu khilaf atau gejolak batin yang begitu hebat, dia sampai misalkan menghabisi si pelaku itu. Itu harus dibuktikan, ya kan? Soal tadi dorongan emosional psikologis dia itu harus dibuktikan secara hukum. Benar nggak terjadi kegoncangan jiwa gitu. Artinya bisa juga misalkan pelakunya meninggal tapi akibat dari goncangan jiwa dari si yang melakukan pembelaan diri ini gitu. Jadi itu kalau yang untuk 49 ayat 2 itu alasan pemaaf gitu. Artinya dapat dicelaknya perbuatan itu menjadi hilang. Jadi tidak ada lagi mens reanya, tidak ada lagi gitu. Nah, itu yang khusus untuk yang waktu excess ya, yang melampaui batas gitu. Nah, tapi tetap pembelaan terpaksa harus dilakukan secara proporsional. Pemenuhan asas subsidiaritas itu harus terpenuhi. Nggak bisa nanti timbulnya jadi orang main hakim sendiri, Bang. Karena si orang itu dianggap pelaku, sudah tertangkap tangan, dihakimnya jadi dibunuh atau diapain. Sama aja kita melakukan tindak pidana juga ya. Betul. Artinya kan si pelaku ini juga mempunyai hak untuk dilindungi secara hukum gitu. Nah, hukum pun memberikan keseimbangan di situ antara pelaku sama korban gitu. Nah, gimana Bang kalau misalnya ini yang karena kan persepsi hukum itu tidak semua sama Bang ya. Juga misalnya penyidik kepolisian, ini yang kita harapkan kepada kepolisian supaya semua anggotanya juga diberi pembelajaran hukum yang mumpuni gitu Bang ya. Sehingga tidak nanti ada penilaian yang jelek atau penilaian yang buruk terhadap suatu peristiwa pidana. Misalnya gini Bang Jaki, karena ini Bang Jaki ini kan kayak artis nih, Pak Lente kan gitu Bang. Nah, Bang Jaki kan untuk melindungi abang mempersiapkan misalnya kejut listrik itu Bang. Nah, kejut listrik itu abang siapkan di mobil. Oke. Nah, satu ketika ada orang di luar sana yang tadi gedor-gedor Bang? Dia melakukan tindak pidana. Menggedor-gedor, bla bla bla. Akhirnya dengan terpaksa ketika dia sudah pecahkan kaca mobil abang mau nyetrum itu orang. Ya kan? Menyetrum itu orang, ternyata nih orang dia punya penyakit Bang, kena jantung. Kan begitu. Nah, itu gimana nih Bang hukumnya? Ini Bang Jaki bilang, wah, yang kita khawatirkan seperti tadi saya bilang Bang, karena penyidik itu tidak mumpuni dalam ini sendiri, hukum itu sendiri, dianggap abang tuh malah tadi tuh kayak di pasal 340 kan perencanaan. Abang sudah merencanakan kan mengapakan menyiapkan ini, itu gimana Bang? Jadi ini menarik dan bagus sekali pertanyaan dari abang. Jadi sesuai dengan konsep hukum pidana kita bahwa suatu perbuatan itu harus dilakukan atas dasar kesalahan. Ya kan, scope, ya kan, di instruction scope bahwa suatu perbuatan itu harus ada kesalahan. Nah, kesalahan ini ada dua, ya kan, suatu bentuk kesengajaan dolus ataupun suatu kelalaian culpa, gitu. Nah, dalam hal ini suatu kesengajaan itu harus ada namanya willens and weapons. Tadi abang bilang kan bicara soal perencanaan, pembunuhan berencana. Nah, terpenuhi tidak willens and weapons-nya itu, atau dalam perkembangannya ini kesengajaan itu dibagi dalam 3 corak, ya kan, offset out of mark, ya kan, kesengajaan dengan maksud, atau kesengajaan dengan kepastian, atau kesengajaan dengan kemungkinan, ya kan, dolus eventualis gitu. Nah, dilihat ada nggak memang dia menginsafi dan mengetahui bahwa apa yang dia lakukan, ya kan, untuk mencapai tujuan yang tadi membuat matinya orang itu. Ya kan, itu yang mesti digali oleh penyidik. Ya kan, dia mempersiapkan alat itu apakah untuk sengaja membuat orang itu mati. Nah, ini tadi Bang, Abang Jaki
sudah mempersiapkan tadi alat kecut. Ya. Nah, waktu itu orang melakukan tindak pidana sama apa? Abang ngecut. Padahal supaya dia ada penyakit jantung itu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kan harus ada balance and weapons. Ya kan, harus ada pengetahuan. Si pelaku ini tahu nggak bahwa dia punya penyakit jantung? Kalau memang tahu, dan dia tahu bahwa dengan diberikan kejut itu dia akan meninggal, tentu ada unsur kesengajaan. Mana tahu bang, namanya penjahat. Berarti kalau tidak tahu, tidak ada unsur, tidak masuk unsurnya, ya kan, terkait dengan kesengajaan itu, ya kan? Nah, seperti itu bang. Jadi kita masuk ke kulfa pun, ya kan, kelalaian pun tidak. Karena yang kalau dalam sistem hukum kita, kulfa kan sebenarnya ada kulfa lata, ada kulfa levis. Yang biasa dalam sistem hukum pidana kita adalah kulfa lata, ya kan, artinya yang memang kelalaian itu akibat kurang hati-hati dan kurang menduga-duga, yang sangat levelnya dalam tataran tinggi. Kalau levis kan ya tatarannya rendah, jadi itu di sampingan biasanya kalau dalam proses hukum pidana. Nah, orang itu harus tahu juga, ya kan, bisa nggak dia menduga-duga bahwa orang ini memiliki penyakit jantung, ya kan? Kan tidak kenal. Nah, berarti tidak ada memenuhi unsur baik dari kesengajaannya maupun kelalaiannya. Iya. Kita kan nggak tahu, misalkan dengan abang misalnya. Nah, kalau abang sama saya, abang kenal. Ya, tapi kan saya juga nggak tahu riwayat penyakit abang kan. Betul. Nah, tapi kalau abang sama saya mungkin Bang Nando nih saya udah kenal. Bang Nando ada sakit karena main golf sakit pinggang. Nah, kalau abang misalnya setelah saya di situ, itu kan memang abang tahu. Betul, diinisiatif berarti akibatnya. Kalau ini kan nggak tahu, Bang Jaki juga digedor, abang itu, kemarin kena jantungan. Yang kita khawatir gini bang, nanti akhirnya penyidik mencari-cari kesalahan, ya dari korban itu sendiri. Abang itu korban nih istilahnya. Jadi cari-cari kesalahan ini yang bahaya. Nah itu. Nah, karena apa? Kita nggak tahu. Saya justru ini mau menggali juga, apakah alat kejut itu merupakan senjata atau tidak? Ya. Nah, ini bahaya nih bang. Karena kita tidak bisa bukan kita tidak percaya kepada penegak hukum atau keamanan di negara ini, tapi kita tidak bisa juga berpasrah. Betul. Kan gitu, kita harus mempersiapkan. Nanti tiba-tiba alat kejut itu dibilang itu senjata pula. Ini gimana Bang Jaki? Ya, jadi ya tergantung penggunaannya bang. Kalau memang kita tahu bahwa yang mencoba melakukan tindak pidana terhadap kita memang dia mempunyai penyakit apa segala macam, ya itu akan menjadi senjata yang mematikan bagi dia. Tapi kalau kita tidak tahu kan itu sebatas untuk pembelaan diri, gitu. Yang kita tahu secara normal pemikiran kita bahwa alat ini hanya untuk melumpuhkan, tidak mematikan secara normal, ya kan? Tapi kalau secara tidak normal, tergantung dari kesehatan si korban tadi itu, ya kan? Dan itu yang di luar pengetahuan dari si pelaku, ya kan? Pelaku itu sendiri itu sebenarnya korban ya? Nah, syaratnya kan itu bang, harus adanya pengetahuan dan diinsyafi, akibatnya itu memang diinginkan, gitu. Jadi harus terpenuhi itu. Kalau dia tidak tahu, ya kan, bahwa akibat dari perbuatan itu akan bisa menimbulkan kematian bagi si korban, ya kan, ya dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya tidak ada sikap batin yang bisa dicela. Mensreanya tidak terpenuhi ya? Mensreanya tidak terpenuhi. Oke ya, ini luar biasa saya langsung Bang Jaki. Saya sebenarnya mau menggali dia, ya, menggali dia secara dalam lagi. Cuman kita dibatasi waktu bang, sama produser kita bang. Kan gitu bang. Terima kasih. Nah, jadi Bang Jaki, apa yang bisa Bang Jaki sampaikan kepada penonton channel YouTube Fernando DiCaprio bang? Ya, jadi saya hanya satu sih bang, bahwa percayalah kita pada sistem penegakan hukum di Indonesia. Bahwa walaupun ada kekurangan sempurnaan, tetap kita harus memproses setiap tindak pidana itu sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Sebab antara pelaku maupun korban memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang juga. Jadi itu sih bang menurut saya. Oke, siap ya. Jadi itu udah dikasih Bang Jaki masukan kepada penonton channel YouTube Fernando DiCaprio. Kalau para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio mau Bang Jaki lagi sebagai narasumber, buat di kolom komen ya. Luar biasa beliau. Saya akan gali beliau di kasus-kasus pidana yang lain karena beliau ahli pidana. Ya, kalau mau menggunakan jasa hukum Bang Jaki silakan juga. Ya, karena seluruh narasumber saya serahkan kepada penonton bang. Siap, terima kasih bang. Jadi Bang Jaki ini ahli pidana saya lihat nih karena saya gali, saya coba keluar semua ilmunya. Amin. Kan gitu. Ya silakan para penonton mau menggunakan jasa hukum Bang Jaki silakan ditulis di kolom komen. Ya di akhir sesi saya akan memberikan
membagikan quote Bang, sesuai tema yang Bang Jaki bawa. Siap. Dia bilang begini, orang yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain sedang menggali lubangnya sendiri. Nah, ketika kemarin pemuda itu mengatakan orang tua itu melakukan tindak pidana, sebenarnya dia sendiri sudah menggali kuburnya. Sekarang dia dipidana oleh perbuatannya sendiri. Begitu Bang ya? Betul sekali itu. Sepakat Bang Jaki ya? Sepakat, Bang. Nah, Betul. itulah quote kita hari ini. Bang Jaki tetap jaga kesehatan. Siap. Saya harap Bang Jaki mau nanti mengisi podcast saya lagi Siap. di sesi berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Siap, Bang. Ini luar biasa. Saya merasa terhormat, Bang. Semoga kita semua sehat selalu, Bang. Thank you Bang. Amin. Jaga kesehatan Bang Jaki ya. Amin. Terima kasih, Bang. Thank you Bang Jaki. Terima kasih, Bang.